Oke teman-teman, kita akan membuat card seperti ini. Mungkin terlihat biasa, tapi kalau kita coba perhatikan, ada rounded corner di sebelah kanan ini. Hal ini cukup umum, tapi untuk sebelah kiri kita lihat rounded cornernya ke atas ya teman-teman. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Saya akan tunjukkan. Oke, intinya sederhana. Di sini saya akan coba ilustrasikan. Kita membuat elemen dengan gambar, kemudian kita tambah elemen kotak seperti ini. Kemudian border radius untuk kanan atasnya kita atur agar rounded seperti ini. Ya, ini cukup umum. Kemudian untuk posisinya agar rounded corner ini terisi, kedua elemen ini harus sedikit tumpang tindih ya teman-teman. Seperti ini, agak tumpang tindih. Nah, untuk rounded cornernya untuk kanan atas sudah teratasi. Nah, sekarang untuk kiri atas bagaimana? Ya, disinilah trikinya. Kita akan buat elemen seperti ini ya teman-teman. Elemen tambahan seperti ini dengan pseudo class nanti. Kemudian kita taruh posisinya di kiri atas dari elemen merah ini. Nah, secara ilustrasi seperti itu cukup mudah, namun untuk pembuatan elemen tambahan ini agak sedikit tricky, nanti saya akan tunjukkan. Langsung saja kita ke HTML-nya. Ya, untuk HTML cukup simple, yaitu kita bikin div card untuk card secara keseluruhan. Kemudian di dalamnya ada dua div, pertama div image, kemudian div content. Ya, div image ini kita isi dengan elemen image. Teman-teman bisa menggunakan file masing-masing. Di sini saya menggunakan link yang ada di internet ya teman-teman. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan link untuk ke file CSS-nya. Oke, pertama seperti biasa saya tambahkan reset CSS. Bagi teman-teman yang ingin paham apa arti CSS ini, teman-teman bisa cek video di link deskripsi. Kemudian agar cardnya ini di tengah, saya tambahkan untuk body minimum ketinggiannya 100 ph atau 100% dari ketinggian layar user. Kemudian saya tambahkan display flags untuk membuat center, justify content center agar center secara horizontal, dan align items agar center secara vertikal. Oke, kemudian kita mulai atur untuk kelas cardnya teman-teman. Untuk cardnya saya tambahkan widthnya 350 pixel, kemudian tingginya 450 pixel. Ya, belum kelihatan ya teman-teman karena ini image-nya terlalu besar. Ya, kita akan atur nanti. Mungkin di image ini untuk elemen image ini saya sembunyikan dulu. Kemudian untuk cardnya ini saya kasih warna backgroundnya merah agar terlihat dulu. Oke, untuk border radius 20 pixel agar rounded. Oke, sekarang kita ke kelas image-nya, bukan elemen image ya teman-teman, tapi kelas image-nya. Saya kasih width-nya itu 100%, artinya lebar dari image ini adalah 100% digunakan, yaitu lebar yang dimiliki oleh parentnya atau kelas card ini ya teman-teman. Jadi dia akan menggunakan full lebar dari kelas cardnya ini. Saya kasih warna saja biar mempermudah demo. Misalkan saya kasih blue. Kemudian untuk tingginya saya kasih 360 pixel. Ya, jadinya akan seperti ini. Kita lihat image-nya ini keluar dari rounded corner cardnya, maka di cardnya saya kasih overflow hidden agar semua yang melebihi area dari card ini disembunyikan ya teman-teman. Kita coba munculkan lagi image-nya. Kenapa seperti ini? Karena elemen image-nya melebihi dari kelas image-nya ya teman-teman. Ya, ini file image ini melebihi tinggi dari kelas image-nya, maka akan keluar dari kelas image ini. Maka untuk elemen image-nya tadi kita kasih width-nya 100% atau lebar maksimal dari kelas image, height-nya juga 100%, menggunakan tinggi dari parent-nya atau kelas image ini. Ya, jadi seperti ini. Kita tambahkan object fit cover agar tidak di scratch ya teman-teman, atau dimelarkan atau dipadatkan gambarnya. Oke, lanjut kita ke div selanjutnya, div content ini ya teman-teman. Untuk permudah demo saya tambahkan lagi backgroundnya, saya menggunakan biru muda, lebarnya sama dengan lebar cardnya 100%, kemudian tingginya tadi untuk cardnya 450, kemudian digunakan untuk image-nya 360, sisa 90 pixel ya teman-teman. Untuk tinggi dari kontennya saya coba 170 pixel. Ya, ini sebenarnya karena sisanya 90 kemudian tingginya 170, sebenarnya ini masih ada sisa ke bawah. Kemudian karena tadi overflow hidden maka dia akan disembunyikan. Saya coba buka lagi sebentar, ya aslinya akan seperti ini. Oke, untuk konten ini jika contohnya ada rounded corner untuk kanan atasnya, saya kasih corner seperti ini dengan properti border top right radius.
Saya kasih di sini 80 pixel untuk roundednya. Ya, seperti ini, maka background dari cardnya tadi terlihat. Nah, bagaimana cara membuat kelas konten ini bergeser ke atas ya teman-teman. Caranya adalah membuat elemen konten ini berada di batas bawah dari cardnya, atau tadi batas bawahnya card ada di sekitar sini, maka harusnya kelas konten ini berada di garis ini ya teman-teman. Caranya adalah kita membuat posisi konten ini relatif terhadap cardnya ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan. Kita kasih position relatif karena menjadi patokan. Kemudian di kontennya adalah kita kasih position absolute. Sekarang kita mulai atur posisinya, yaitu bottomnya ini 0. Maka bottomnya dari konten ini akan berada di bottomnya dari card ini ya teman-teman. Jadi dia akan berada di sini. Saya save. Ya, jadinya akan seperti ini. Dengan position relatif absolute tadi kita geser secara manual ya teman-teman. Kemudian kita atur bottomnya berada di bottomnya card. Ya, di sini warna birunya saya ganti warna yang lebih bagus ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana membuat elemen tambahan seperti ini ya teman-teman. Kita tidak bisa membuat ini hanya dengan border radius, karena border radius itu arahnya ke dalam dari elemen tersebut ya teman-teman. Jadi untuk membuat efek seperti ini kita harus memerlukan elemen tambahan. Ya, elemen tambahannya kita tidak membuat di HTML-nya, tapi kita buat dengan pseudo class atau elemen bayangan ya teman-teman. Elemen bayangan dari kelas konten ini itu dengan pseudo class before. Ya, dengan pseudo class before ini seolah-olah di HTML-nya ada elemen tambahan, yaitu berada di sebelum elemen konten ini ya teman-teman. Tapi kita buatnya dari CSS. Kemudian elemen tambahan ini tidak mempunyai konten atau tidak ada teksnya, maka kontennya kita kasih kosong. Kemudian untuk posisinya kita akan berpatokan dengan elemen konten aslinya ya teman-teman. Maka di sini kita kasih positionnya absolute. Oh ya, kita kasih warna dulu agar terlihat. Kita kasih background colornya ungu. Kita kasih tingginya atau lebarnya. Saya buat lebar 160 pixel dan tingginya 160 pixel. Ya, jadi kotak seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita set position absolute agar berpatokan ke kelas kontennya ini. Kemudian posisinya untuk topnya atau batas atasnya secara default dia 0, maka akan seperti ini ya teman-teman, karena batas atasnya sama dengan batas atas kontennya. Bagaimana supaya dia di atas ini, maka nilainya kita bisa bikin minus, maka dia akan melebihi dari batas atas dari kontennya. Kita samakan dengan tingginya 160 pixel, maka akan seperti ini. Untuk leftnya dia default sama dengan batas kiri dari konten, maka leftnya juga 0 ya. Kemudian bagaimana kita membuat seperti ini? Pertama kita kasih border radius 50%, artinya untuk semua cornernya kita bikin rounded sampai menjadi lingkaran ya teman-teman. Itu adalah efek dari border radius 50%. Kemudian kita kasih properti box shadow. Box shadow ini adalah membuat bayangan yang serupa dengan elemen itu sendiri. Saya contohkan, misalkan untuk posisinya kita ketik posisinya dulu 4 pixel secara vertikal ke kiri dan 4 pixel secara horizontal ke bawah, karena ini nilainya plus. Kemudian untuk blurnya kita tidak menggunakan blur, maka 0. Kemudian untuk warnanya ya teman-teman, warnanya di sini saya gunakan dulu misalkan black, mungkin saya tambahkan supaya terlihat pergeserannya. Saya lihat 10 pixel ke bawah dan 10 pixel ke kanan seperti ya. Agar membuat seperti ini, maka untuk shadownya kita buat ada di kiri bawah dari elemen konten before ini ya teman-teman. Maka saya buat posisinya, karena lingkarannya 160 pixel diameternya, maka setengahnya ya teman-teman, minus 80 pixel ke kiri dan 80 pixel ke bawah ya, seperti ini. Kemudian warnanya ini kita samakan dengan elemen konten, tanda pagar ya, seperti ini ya. Jangan lupa untuk cardnya tadi overflow-nya kita aktifkan kembali ya, hasilnya akan seperti ini. Oh maaf, saya salah ketik, ini harusnya 80 pixel. Kemudian untuk menghilangkan dari elemen konten before itu sendiri, untuk purple-nya tadi kita ganti transparent ya, jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita buat konten before-nya dulu berupa lingkaran, kemudian untuk box shadow-nya kita samakan dengan warna elemen konten ini. Kemudian untuk konten before tadi kita bikin transparan, maka hasilnya akan menjadi elemen yang kita inginkan tadi ya teman-teman. Ya, demikian tips and trick dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih detail atau mungkin ada ide
membuat efek seperti ini dengan CSS yang lebih efisien, mungkin bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.